Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Kandat, bertemu lagi dengan kami Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kandat dalam belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh secara daring anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 9 kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat, tetapi pada kesempatan kali ini akan kita fokuskan kepada persamaan kuadrat. Perlu kalian ketahui anak-anak, materi ini kami persiapkan bersama tim Bapak Ibu Guru pengampu matematika yang tergabung dalam MGMPS Matematika SMP Negeri 1 Kandat Kabupaten Kediri. Sebelum ke materi anak-anak, tidak lupa kami semua mengingatkan kalian agar selalu jaga kebersihan di rumah dan dimanapun kalian berada. Selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun anak-anak. Kemudian jika terpaksa kalian keluar rumah, tolong selalu menggunakan masker. Dan tidak lupa selalu jaga jarak. Untuk apa? Agar virus corona ini segera berakhir anak-anakku sekalian, sehingga kita nanti bisa sekolah tatap muka seperti biasanya lagi. Baik anak-anakku sekalian, jangan lupa dukungan kalian dengan cara subscribe untuk channel YouTube ini, agar channel YouTube Bapak Ibu Guru kalian dan SMP Negeri 1 Kandat semakin berkembang anak sekalian. Sebelum kita memanai persamaan kuadrat anak-anak, kalian bisa memperhatikan bentuk umum persamaan kuadrat ini terlebih dahulu. Ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian A, B, C adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. A itu apa? A adalah koefisiennya X pangkat 2, kemudian B adalah koefisiennya X, dan C adalah konstanta, suatu bilangan yang konstan, tetap. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini ada X pangkat 2, ini ada X. Kemudian pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Makanya dinamakan persamaan kuadrat. Kuadrat itu identik dengan 2. Berarti itu, untuk lebih memahami anak-anak bagaimana kalian memahami A dan B dan C nya berapa, kita lihat soal seperti ini. Nomor 1, 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 4 sama dengan 0. A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Kalau kita mengacu pada sini, A adalah koefisien X pangkat 2, berarti A nya adalah 2. Kemudian B nya berapa? 3. Kemudian C nya adalah 4, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita punya 4x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 0. Berapakah A nya? 2. Oke. Soalnya 2. Berapa? A nya adalah 4, B nya adalah 2, dan C nya adalah 0. Oke, pintar. Kemudian soal yang nomor 3 anak-anak, X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0, maka A nya adalah 1. Sekarang pertanyaan saya, B nya berapa, C nya berapa kalau modelnya seperti ini? Bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini anak-anak sekalian. X pangkat 2 ditambah 0x dikurangi 4, sehingga A nya kita sekarang jelas, yaitu berapa? 1, B nya 0, C nya min 4. Ingat, ketika di sini tidak ada angkanya atau bilangannya, maka itu sebenarnya ada angka 1. 0 ya 0, kemudian kalau C nya seperti ini nih, pengurangan dikurangi 4, maka C nya adalah negatif 4, bukan 4 tapi negatif 4. Bisa dipahami ya sama sini anak-anakku sekalian? Oke, kita lanjut. Kemudian ada nomor 4, 3x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 2x dikurangi 1. Maka persamaan ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Kita kumpulkan semua kita geser ke ruas kiri. 3x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. Maka menjadi 3x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 1 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka kita sudah tahu A nya adalah
3, B-nya min 7. Ingat, B-nya min 7 bukan 7. C-nya sama dengan 1. Saya kira itu anak-anak untuk mencari nilai A, B, dan C. Sekali lagi insya Allah kalian cukup mudah dan tidak mengalami kendala insya Allah untuk mencari A, B, dan C. Prinsipnya ini dulu, kalian harus paham betul A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa sebelum kita lanjutkan ke mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Baik, materi selanjutnya, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Cara menentukan akar persamaan kuadrat anak-anak sekalian ada 3 cara nanti. Yang pertama adalah cara faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC kuadratik namanya. Baik, yang pertama menggunakan faktorisasi. Untuk faktorisasi nanti ada persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. A-nya ya, misalnya A-nya itu kan ada yang 1, ada yang lebih dari 1, kan seperti itu tuh. Misalkan 2x pangkat 2 itu berarti A-nya lebih dari 1. Kalau x pangkat 2 berarti A-nya sama dengan 1. Sekarang kita bahas dulu yang dalam bentuk x pangkat 2. Contohnya x pangkat 2 ditambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadratnya? Untuk mencari akar-akarnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. A kalikan C terlebih dahulu. A kalikan C, berarti A nya berapa anak-anak? A nya 1, C nya 12. Oke, pintar. Berarti 1 kali 12 sama dengan 12. Kemudian langkah selanjutnya, kita cari perkalian yang hasilnya adalah A kali C. Yang pertama tadi, langkah yang pertama yaitu 12. Tetapi kalau kita jumlahkan ketemu angka 7. 7 itu adalah B. Berarti langkah yang pertama apa anak-anak? Kalikan A dengan C. Kemudian hasilnya berapa? Kita cari bilangan yang jika dikalikan ketemu A kali C, jika dijumlahkan ketemu B. Berapakah itu? Kita lihat kemungkinan bilangan yang bisa dikalikan kemudian hasilnya 12 adalah 1. 1 kali 12, kalau kita jumlahkan ketemu 13. Kemudian 2 kali 6, jika kita jumlahkan ketemu 8. 3 kali 4, kalau kita jumlahkan ketemu 7. Nah, karena kita sudah ketemu 3 dan 4 seperti ini, kalau kita jumlahkan kan sudah ketemu 7. Berarti ini sudah, tidak perlu kita lanjutkan. Maksudnya gimana Pak? Perkalian bilangan yang hasilnya 12 itu kan banyak, tidak hanya 3 ini. Contoh, min 1 kali min 12 itu juga 12. Tapi min 1 tambah min 12 adalah min 13. Seperti itu. Kalau kita sudah ketemu 3 dan 4, maka ya sudah, berhenti saja sampai situ. Kemudian kita buat seperti ini. X pangkat 2 ditambah 7x tambah 12 sama dengan 0. X ditambah titik-titik kali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Titik-titiknya ini diisi apa? Titik-titik ini dan ini adalah diisi yang tadi. Kalau dijumlahkan ketemu 7, jika dikalikan ketemu 12. Kan yang ini dikalikan ketemu 12 ditambahkan ketemu 7. Berarti kita masukkan bilangannya 3 dan 4, dimasukkan ke situ. Titik-titiknya kita ganti dengan bilangan tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Silakan kalian nanti langsung mic-nya dinyalakan, kalau mau bertanya langsung tanya saja. Kemudian anak-anak sekalian, setelah itu bagaimana? Yang pertama ini X tambah 3 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Ini yang pertama, akar yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mencari
bilangannya berapa, X-nya, nilai X-nya berapa. Yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0. Sekarang 3-nya kita bawa ke ruas kanan, itu menjadi X sama dengan min 3. Kemudian yang kanan min 4, 4-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi min 4. Itu cara cepatnya. Sebenarnya kita tidak boleh positif 3 kita bawa ke ruas kanan menjadi min 3, 4 kita bawa ke ruas kanan menjadi min 4, bukan seperti itu sebenarnya anak-anak, tapi lebih mudahnya seperti itu. Maka X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 4. Inilah akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 7X tambah 12. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Kalau yang tadi adalah A sama dengan 1. Sekarang jika A tidak sama dengan 1, contohnya 2X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah-langkahnya sebagaimana? Hampir sama sebenarnya anak-anakku dengan yang pertama tadi. Yang pertama, kalikan A dengan C, sama kan? Yang kedua, ini yang agak berbeda. Cari perkalian yang hasilnya adalah A kali C jika dijumlahkan sama dengan min 4. Sampai situ sama enggak? Sama. Min 4 apa? B. Kemudian bagi dengan A. Nah, itu yang berbeda, hanya tinggal nambahi, kemudian bagi dengan A. Caranya bagaimana? Kita kalikan. A nya 2, C nya min 6. 2 kali min 6 berapa? Min 12. Oke. Kemudian kita cari bilangan-bilangan yang dihasilkan ketemu min 12, tetapi kalau dijumlahkan ketemu min 4. 1 kali min 12 min 12, 2 kali min 6 min 4, 3 kali min 4 min 1, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita sampai yang kedua ini sudah ketemu. Yang kita cari kan min 4. Nah, yang kita cari adalah min 4. Sudah ketemu. Jika kita tidak usah melanjutkan sampai situ, sudah ketemu ya sudah. Kemudian hampir sama dengan yang tadi, kita tulis seperti ini dulu. 2X ditambah titik-titik, 2X ditambah titik-titik. 2X nya mana ini? 2. Setelah itu ini kita isi apa? 2. Yang ini kita isi berapa? Min 6. Sama dengan yang tadi. Seperti itu. Ingat, ini tambah ketemu min jadi apa? Jadi pengurangan. 2X tambah 2, 2X dikurangi 6 sama dengan 0 dibagi 2. Pak, loh ini jadinya kok jadi seperti ini dengan ini kok tidak sama. Kita keluarkan 2 ini, kita faktorkan, 2-nya kita keluarkan, jadi menjadi 2 kali 1 X ditambah 2 kali, nah hasilnya kan ini ya. Ini dengan ini kita cari faktor yang sama, yaitu 2, kita keluarkan. Kemudian ini 2 dibagi 2 adalah 1, 2 dibagi 2 adalah 1. Ini paham ya? Ini pemfaktoran kelas 1. Ingat lagi cara memfaktorkannya. Kemudian anak-anak, kalau sudah seperti ini kan perkalian. 2 kali 1X tambah 1, 2X dikurangi 6, kan ini kan kali. 2 kali 3 kali 4 dibagi 2, berarti kan 2 dengan 2 boleh dicoret. Itu sebagai contoh. Kalau seperti ini berarti ya 2 ini dengan 2 ini kita coret, itu sudah habis, sehingga tinggal 1X ditambah 1, 2X dikurangi 6 sama dengan 0. Pak, lah satunya kemana? Ini kok tidak ada. Ingat, kalau sudah angka 1 seperti ini, berarti ini sebenarnya adalah 1X. Setelah itu ya sudah sama dengan yang tadi, persamaan yang pertama, menjadi X tambah 1 sama dengan 0 dan 2X dikurangi 6 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Kalau yang kanan 2X sama dengan 6. Yang kiri nanti menjadi X1 sama dengan min 1. X2 nya berapa? 3. Namanya 3 adalah dari 6 dibagi 2. Ya, itu anak-anak.
Saya kira kalian sekali lagi tidak mengalami kesulitan lagi. Untuk yang ini mudah, persamaan kuadrat. Yang penting kalian pahami cara kerjanya ini tadi ya, langkah-langkahnya seperti itu kalian pahami, terus kalian nanti coba dengan suatu soal pasti akan bisa. Kemudian yang ketiga anak-anak, jika persamaan kuadrat untuk bentuk ax pangkat 2 ditambah bx sama dengan 0. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 dikurangi 8x sama dengan 0. X pangkat 2 dikurangi 8x sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan dulu. Seperti tadi anak-anak, kita cari perfaktoran antara x pangkat 2 dengan x ini. Yang sama mana? X ini, X kan sama, ini kuadrat, ini pangkat 1, maka kita keluarkan X-nya. X-nya digo metu siji, sehingga kalau di sini X kali berapa hasilnya X pangkat 2? X kali X, ketemunya X pangkat 2. X kali berapa hasilnya 8X? X kali berapa hasilnya 8X? Berarti ya X kali 8. Berarti bentuk ini dengan bentuk ini sebenarnya sudah sama. Ini dengan ini sama bentuknya, nilainya sama, bentuknya berbeda, nilainya sama. Kemudian ini adalah X ini, kemudian sakmene ini X dikurangi 8 jadi ini, maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8. Ini jauh lebih mudah lagi untuk yang bentuk yang ketiga. Kemudian anak-anak, bentuk yang keempat, jika bentuknya adalah AX pangkat 2 ditambah C, tidak ada B nya. Contohnya 4X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Ingat bentuk umum seperti ini, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A tambah B, A dikurangi B. Ini pernah kita praktekkan, kita gunakan untuk apa? Memfaktorkan penyebut ya. Ingat, bentuk ini sama dengan ini, sehingga nanti kalau kita punya persamaan seperti ini bisa kita rubah menjadi ini. Contohnya ini, 4x pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Arahkan 9 ini menjadi pangkat 2. Caranya bagaimana? Ya kita cari akarnya 9 berapa? 3. Dari 3 pangkat 2. Ingat, berarti A nya berapa ini? Bukan A yang tadi loh, bentuk umum loh ya. Dalam hal ini adalah ini, A nya berapa? A nya adalah yang dikuadratkan. A nya adalah yang dikuadratkan. Berarti yang dikuadratkan ini berapa? Apakah 4X? Bukan, ini masih X pangkat 2. Tapi sekarang kita rubah jadi ini 2X pangkat 2. Kenapa 2X? 2 pangkat 2 adalah 4, X pangkat 2 adalah X pangkat 2, sehingga 4X pangkat 2 ini kita rubah dulu menjadi ini. Kemudian 9 kita rubah dulu menjadi 3 pangkat 2, sehingga ketemu A nya adalah 2X, B nya adalah 3. Maka bisa kita rubah ke sini, bentuk ini, A tambah B, A dikurangi B. A nya adalah 2X, B nya adalah 3, maka menjadi 2X tambah 3, 2X dikurangi 3. Cukup mudah. Untuk 2X ditambah 3 sama dengan 0, atau 2X dikurangi 3 sama dengan 0. 2X sama dengan min 3, atau 2X sama dengan 3. Untuk 2X sama dengan min 3 ini, maka X1 sama dengan min 3 dibagi 2 ini ya. X1 sama dengan min 3 per 2. Untuk X2 maka 3 per 2. Mudah. Itu untuk 4 persamaan kuadrat yang berbeda. Silakan kalian pahami lagi, tonton videonya nanti berulang-ulang, kemudian kalian gunakan untuk menyelesaikan soal. Pasti Pak Sam jamin kalian akan bisa. Untuk selanjutnya tugas 2.1, silakan ini nanti kalian kerjakan anak-anak. Untuk tugas 2.1 ini kalian kumpulkan minggu depan sebagai tugas untuk minggu depan.
pertemuan minggu depan. Tugas 2.1, dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0, tentukan A, nilai A, B, dan C nya. Mudah, carilah nilai X1 dan X2 nya. Ingat, kalau bentuk yang seperti ini berarti A nya berapa? 1, B nya berapa? Min 5, C nya berapa? 6. Berarti A sama dengan 1. Cari lagi tadi contohnya bagaimana kalau A sama dengan 1 untuk mencari X1 dan X2. Kemudian yang nomor 2, dari persamaan kuadrat 2 X pangkat 2 ditambah 7X tambah 6 sama dengan 0. A nya berapa? 2, B nya berapa? 7, C nya berapa? 6. Berarti pakai cara yang A lebih dari 1 atau A tidak sama dengan 1. Ya, itu untuk mencari soal yang nomor 1 maupun nomor 2. Kemudian kerjakan di LAS anak-anakku soal yang itu, kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Kemudian LAS nya kalian simpan untuk ditemukan sesuai jadwal yang akan ditemukan kemudian hari. Sekali lagi, ini adalah tugas untuk minggu depan, bukan tugas hari ini. Tugas hari ini kalian cukup merangkum materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya kira itu anak-anak untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas kalian hari ini, yaitu merangkum materi persamaan kuadrat di buku tulis kalian. Kemudian jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Salam sehat, salam untuk semua yang ada di samping kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Kandat Jaya.